Nabi SAW berikan kata kunci supaya tidak berzina. Kalau seseorang di antara kalian bangkit syahwatnya, sementara dia sudah punya pasangan, melihat lawan jenisnya, maka kembalilah kepada pasangan hidupnya, karena dia memiliki apa yang dimiliki oleh orang tersebut. Kemaluannya sama saja, ini kan cuma beda penampilan. Sama kalau makanan, kita lagi pengen makan pizza misalnya, tapi nggak ada duit, di rumah cuma ada nasi sama tempe, kembali makan nasi sama tempe, kenyang kok juga, gitu kan. Kurang lebih begitu rasionalnya, gitu. Jadi memang itu kata kunci orang kalau sudah berumah tangga supaya tidak berzina, karena sama saja, gitu kan. Kapan sperma itu tertumpah, kapan seseorang laki-laki dan perempuan klimaks, maka akan redah syahwatnya secara otomatis, gitu kan. Akan redah syahwatnya secara otomatis. Baik, ini ya, zina adalah perbuatan yang terhinakan, dan Nabi SAW berikan jalan keluar tadi. Khusus bagi orang yang belum menikah, lalu ada syahwatnya, ada dua solusi. Yang pertama, dia menikah. Kalau dia ragu, saya belum punya pendapatan Ustaz, maka tidak ada masalah. Karena Nabi SAW menjamin 3 orang yang pasti Allah kasih rezeki. Yang pertama mujahid, pasti dikasih rezeki, janji. Mujahid di jalan Allah pasti dikasih rezeki. Yang kedua mukatib. Mukatib adalah budak yang mau bebaskan dirinya, kemudian dia cicil kepada tuannya. Dan yang ketiga, orang yang menikah karena takut terjerumus dalam perzinahan. Dia menikah, dia jalani kehidupan sesungguhnya bertawakal kepada Allah. Ingat, konsep dasar dalam agama kita, tubuh kita berikhtiar, hati kita bertawakal. Ikhtiar saja, selebihnya serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu ada keraguan sama sekali, selama yang kita kerjakan adalah perbuatan yang baik. Ingat, semua sahabat teman-teman sekalian tidak pernah menghubungkan, sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim tidak pernah menghubungkan antara menikah mereka dengan prestasi dunia. Gak ada sama sekali. Harus punya toko dulu, harus punya kendaraan dulu, harus punya tunggangan dulu, harus punya baju baru dulu, harus punya jabatan dan segalanya. Itu tidak pernah ada hubungannya dalam pernikahan. Ibadah tidak ada hubungannya dengan prestasi dunia. Menikah dan cari orang yang sepadan. Baik, ini kalau mampu, cuma karena ragu masalah ekonomi. Kalau dia tidak punya ekonomi juga, belum juga dapat pasangan, maka Nabi SAW ingatkan di dalam hadis yang lain, wahai anak muda, siapa yang sudah mampu maksudnya siap jadi suami, siap bekerja, banting tulang, siap melindungi istri anaknya, walaupun mereka tinggal di bawah kolom jembatan, yang penting dia siap untuk melindungi istrinya, dia siap nanti jadi ayah, dia siap bekerja mencari nafkah buat mereka setelah menikah. Dan wahai perempuan, siapa di antara kalian yang siap jadi ibu, jadi istri, mau melayani suaminya, mau mencuci bajunya, mau melayani dia, mau siap hamil, punya anak, walaupun tidak punya pendidikan. Yang penting siap untuk itu, menikahlah kata Nabi SAW. Karena itu akan menjaga kesucian kemaluan dan menjaga kehormatan penglihatan. Siapa yang tidak mampu, maka dia seharusnya berpuasa. Karena puasa akan menjadi wija. Wija itu pelindung, tameng. Jadi orang kalau puasa akan redam syahwatnya. Karena ternyata memang yang membuat syahwat bangkit itu karena banyaknya makanan, energi yang masuk dan tidak terlampiaskan. Itu akan membangkitkan syahwat seseorang. Makanya puasa meredam itu. Puasa meredam. Jadi ini ada jalan keluar dari Nabi SAW tentunya. Dan saya akan selalu mengingatkan jemaah sekalian, jangan pernah tinggal tanpa pasangan. Seorang laki-laki di sini ikhwah, jangan tunda pernikahan. Ya, menikah, mudahkan pernikahan. Seorang akhwat juga begitu. Jangan terlalu rewel, banyak pilihan. Gitu. Melangkah menikah, mau yang begini, mau yang begitu, mau yang begini, macam-macam. Sudahlah, gitu kan. Menikah dan jalani karena sunnah Nabi SAW. Bukan juga saya katakan menikah dengan sembarangan orang di jalan. Tapi kalau sudah ada orang yang Allah berikan petunjuk dan sudah baik, sedikit 1, 2 kurang. Tidak mungkin kita dapat angka 10 teman-teman sekalian. Pasti ada angka 8 mungkin iya. Tapi kalau ada 6, tidak apa-apalah. Gitu kan. Jangan terlalu rewel. Gitu. Nah, karena umur terbatas, kalau antum meninggal sebelum menikah gimana? Gitu kan? Akhirnya hilang pahala nikahnya ya. Kecuali memang kalau masih panjang waktu, masih bisa kontrol syahwat itu lain ya, lain. Tidak ada masalah, bukan haram dalam agama. Jadi harusnya jangan terlalu mempersulit, permudah. Begitu pula teman-teman yang sudah duda, janda, jangan tinggal duda dan janda, menikah. Kalau Allah mudahkan, dan jangan malu dengan status, kecuali dalam satu keadaan khusus bagi ya wanita yang punya anak-anak kecil dianjurkan tidak menikah dulu. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, salah satu dari 4 wanita ahli surga adalah wanita yang pada saat suaminya meninggal atau dia cerai dan dia masih punya anak kecil, dia menahan dirinya untuk menikah, kemudian dia mengurus anak-anaknya. Maka ini punya fadilah, ini dapat fadilah sendiri karena anaknya masih kecil. Tapi kalau anak-anaknya sudah besar, dia merasa dia ada hajat, itu tidak ada larangan dan bukan aib. Bukan aib, ya. Ingat Khadijah radhiyallahu anha itu menikah dengan Nabi SAW, Nabi SAW suami ketiga. Sudah menikah 2 kali dengan laki-laki sebelumnya, itu bukan aib dalam Islam. Gitu kan? Malah yang aib itu kalau orang
kumpul kebo, bebas-bebasan. Alhamdulillah namanya juga sudah cocok, kumpul kebo. Kebo itu kan selalu kotor ya, jorok. Memang begitu, jorok. Seperti itulah gambarannya.